Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja dong ya. Untuk menemani waktu santai kalian, di video kali ini gua mau nge-review film yang berjudul Gossip, dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan tentang sekelompok tim pencari kapal telah menemukan sebuah kapal yang terapung di lautan bebas. Namun ketika mereka ingin menariknya, para kru kapal mengalami beberapa kejadian aneh dan mengerikan. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Di awal kisah diperlihatkan beberapa orang sedang berpesta di sebuah bar. Kemudian datanglah seorang pria bernama Jack yang bekerja sebagai pilot patroli cuaca. Jack memberitahukan bahwa ia telah menemukan kapal yang terapung berada di Selat Bering. Jack mencoba menghubungi radio kapal itu, akan tetapi ia tidak mendapatkan respon. Kemudian Jack meminta tolong kepada seorang pria bernama Murphy dan para krunya untuk mencari kapal itu. Pada awalnya Murphy menolaknya, namun setelah berunding dengan para kru, akhirnya Murphy menyetujui permintaan Jack. Akan tetapi Murphy meminta bayaran yang besar untuk kapal itu. Jack pun menyetujuinya, namun ia harus ikut bersama mereka. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun pergi mencari kapal itu. Murphy dan para kru sangat antusias dengan pekerjaan ini. Lalu seorang wanita bernama Epps bertanya kepada Jack apa yang ia inginkan dari kapal itu. Jack hanya mengatakan bahwa itu hanya sebuah bisnis. Di bagian kabin kapal, seorang pria bernama Santos tanpa sengaja melihat sebuah kapal yang ditangkap oleh radar. Namun ketika ia memeriksanya, ternyata kapal itu menghilang. Kemudian Santos memberitahukan apa yang telah ia lihat kepada Murphy. Ketika Murphy berada di kabin, Santos memberitahukan ia telah melihat kapal dari radar. Akan tetapi Murphy tidak percaya dengan perkataan Santos, karena ia tidak melihat satu kapal pun. Setelah melihatnya lagi, akhirnya Murphy melihat sebuah kapal berada tepat di depan mereka. Akan tetapi Murphy merasa aneh karena kapal itu tiba-tiba menghilang. Hey Murph, what's up? Dan kemudian tanpa mereka sadari, si kapal sudah berada dekat dengan kapal mereka. Lalu tabrakan pun tidak bisa dihindari. Namun mereka masih beruntung bisa selamat dari tabrakan maut itu. Dan akhirnya mereka melihat sebuah kapal pesiar yang bernama Antonio Grazza. Melihat itu, Murphy teringat akan sebuah cerita. Konon kapal buatan Italia itu dikabarkan sudah menghilang selama 40 tahun. Namun tidak ada tanda-tanda kapal itu hilang. Kemudian Murphy dan krunya masuk untuk memeriksa kapal itu. Setelah masuk ke dalam kapal, Murphy memerintahkan krunya untuk berhati-hati. Dan mereka pun terus masuk ke dalam kapal untuk memeriksanya. Ketika sedang asik memeriksa, salah satu anak buah Murphy terperosok. Namun dengan cepat Epps menolongnya. Kemudian Epps melihat ada sosok gadis kecil berada di dalam kapal itu. Setelah menyelamatkan krunya, Murphy melanjutkan memeriksa kapal itu. Ketika sedang sibuk mencari, anak buah Murphy menemukan sebuah jam digital. Ia curiga karena pada tahun kapal itu berlayar belum ada jam digital. Dan ia juga mengatakan bahwa ada orang lain yang pernah kesini sebelum mereka. Are you okay? Yeah. Setelah memeriksanya, mereka pun kembali ke kapal. Murphy merasa heran dengan apa yang telah ia lihat, karena tidak ada satu mayat pun berada di sana. Kemudian Murphy berencana akan menarik kapal itu. Namun para kru merasa tidak yakin kapal mereka bisa menarik kapal besar itu. Di tempat lain terlihat Epps yang sedang termenung memikirkan apa yang telah ia lihat di dalam kapal itu. Lalu datanglah Jack yang menyadari bahwa Epps berubah sejak kembali dari kapal. Kemudian Epps memberitahukan bahwa ia telah melihat seorang gadis kecil berada di dalam kapal tersebut. Keesokan paginya, Murphy dan para kru mulai berdiskusi untuk memperbaiki kapal agar mereka bisa menariknya. Murphy selaku kapten membagikan tugas kepada masing-masing krunya.
Lalu mereka pun mulai berpencar sesuai pekerjaannya masing-masing. Kemudian Epps yang sedang berkeliling menemukan sebuah kolam renang yang berada di dalam kapal. Ketika memeriksanya, ia melihat ada beberapa lubang di dinding. Karena penasaran, ia pun turun agar bisa melihatnya dari dekat. Setelah itu, ia melihat beberapa selongsong peluru bertebaran di lantai kolam. Namun, Epps menganggap semua itu biasa saja. Ketika Epps ingin naik, tiba-tiba gadis kecil yang ia lihat sudah berada di dekatnya. Karena terkejut, Epps pun jatuh dan pingsan. Ketika Epps tersadar, ia melihat Jack sudah berada di situ. Akan tetapi, si gadis kecil yang ia lihat telah menghilang, dan kemudian Epps dan Jack pergi dari tempat itu. Di tempat lain, terlihat Murphy berada di ruang kapten kapal. Kemudian, ia menemukan sebuah botol minuman yang masih nampak baru berada di meja. Ketika Murphy ingin meminumnya, tiba-tiba ia melihat wajah kapten kapal muncul dari balik cermin. Karena ketakutan, Murphy pun pergi dari tempat itu. Setelah itu terjadilah kejadian aneh. Tiba-tiba dari alat komunikasi mereka terdengar suara wanita bernyanyi. Kemudian anak buah Murphy yang bernama Gray mencari dari mana suara itu berasal. Lalu sampailah ia di suatu ruangan yang terdapat beberapa alat musik. Lalu Gray melihat sebatang rokok yang masih menyala berada di atas piano. Gray berpikir rokok itu ulah dari teman-temannya. Lalu Gray pun meninggalkan tempat itu. Di tempat lain terlihat Epps dan Jack telah berada di ruangan laundry. Kemudian Epps melihat pintu ventilasi, lalu Epps pun memeriksanya. Ketika Epps membuka pintu itu, tiba-tiba air yang berada di dalam keluar. Dan ternyata bukan hanya air, melainkan banyak sekali mayat yang keluar dari tempat itu. Karena panik dan ketakutan, dengan cepat mereka pun keluar, hingga akhirnya mereka sampai di ruangan kargo. Kemudian Epps melihat ada sesuatu yang bergerak dari balik tumpukan kertas. Ketika Epps memeriksanya, ternyata itu hanya sekumpulan tikus. Dan ternyata ketika sekumpulan tikus itu pergi, tiba-tiba mereka melihat banyak sekali emas. Lalu dengan cepat Epps memberitahukan kepada Murphy dan yang lainnya. Setelah itu mereka pun berkumpul. Lalu Murphy selaku pimpinan langsung membuka kotak yang lainnya. Dan ternyata dengan penuh takjub mereka melihat banyak sekali emas yang berkilauan. Mereka merasa senang dengan apa yang telah mereka temukan. Dan sepertinya mereka akan menjadi orang kaya. Kemudian mereka berpikir kenapa banyak sekali emas berada di sini. Lalu Murphy beranggapan bahwa emas yang ada di kapal ini berhubungan dengan hilangnya kapal. Lalu seorang pria bernama Mander mengatakan jika emas ini telah lama hilang, bagaimana dengan mayat yang telah Epps temukan. Lalu Gray menyebutkan bahwa kapal ini aneh. Ia juga mengatakan telah mendengar suara wanita bernyanyi. Akan tetapi yang lain malah tertawa mendengar perkataan Gray. Kemudian Murphy mengatakan jika menemukan sesuatu di perairan internasional, maka yang menemukanlah pemiliknya. Ketika mereka siap memindahkan emas itu ke kapal, tiba-tiba gadis kecil yang Epps lihat melarang mereka membawa emas itu. Dan ketika Santos siap menyalakan mesin, ia tidak menyadari ada kebocoran gas. Lalu ketika mesin itu menyala, terjadilah ledakan hingga membuat Santos tewas. Dan lebih sialnya lagi, karena ledakan itu kapal mereka pun tenggelam. Setelah apa yang mereka alami, mereka nampak dipukul. Dan mereka juga saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Namun mereka harus mencari cara agar bisa pergi dari kapal itu. Kemudian Epps mencari nama gadis kecil yang ia lihat. Ternyata si gadis bernama Katie. Setelah mendapatkannya, Epps langsung menuju kamar Katie. Ketika sedang asing memeriksa kamar Katie, tanpa disengaja Epps melihat mayat yang sudah berubah menjadi tengkorak dengan posisi tergantung. Dan tidak lama kemudian Katie pun muncul. Namun Epps merasa heran dengan apa yang ia lihat. Kemudian Katie mulai menceritakan apa yang telah terjadi dengan semua penumpang di kapal ini.
Katie memberitahukan bahwa roh para penumpang yang sudah mati terjebak di kapal. Namun, Epps tidak mengerti dengan apa yang telah dikatakan oleh Katie. Kemudian, Katie menyuruh Epps dan yang lainnya segera meninggalkan kapal. Di tempat lain, terlihat Mander dan pria bernama Dodge sedang berada di dapur. Lalu, Dodge menyuruh Mander untuk mencoba makanan kaleng yang mereka temukan. Ketika Mander memakannya, ternyata masih terasa enak. Mengetahui itu, dengan lahapnya mereka menyantap semua makanan kaleng itu. Ketika sedang asyik menikmati makanannya, tiba-tiba makanan itu berubah menjadi belatung. Dengan ketakutan, mereka pun pergi dari tempat itu. Kemudian, di tempat lain terlihat Gray yang sedang mabuk untuk melampiaskan kegalauannya. Lalu terjadilah hal yang menakjubkan. Tiba-tiba muncul banyak sekali orang. Kemudian terlihat seorang wanita cantik yang langsung menghampirinya. Gray sempat menyadari bahwa yang ia lihat tidak nyata. Dan setelah itu si wanita mulai menggoda dan mengajak Gray untuk bermantap-mantap. Lalu Gray yang mulai terpancing pelan-pelan mulai mengikuti si wanita. Dan kemudian di tempat lain, Murphy yang merasa bersalah karena kematian anak buahnya pergi menyendiri di ruang kabin. Tidak lama kemudian muncullah hantu kapten kapal tersebut. Murphy terkejut hanya bisa terdiam melihatnya. Kemudian si kapten memberikan Murphy beberapa foto. Lalu si kapten menceritakan bahwa mereka telah menyelamatkan sebuah kapal yang terapung membawa emas di dalamnya. Kemudian Murphy melihat tanggal yang tertulis di foto itu, bahwa foto itu diambil 2 hari sebelum kapal si kapten menghilang. Lalu Murphy menanyakan apa ada korban yang selamat. Kemudian si kapten memberikan foto orang yang selamat kepada Murphy. Dan setelah itu Murphy pun pergi berniat memberitahukan kepada krunya. Tiba-tiba arwah Santos muncul di hadapannya. Santos terus menyalahkan Murphy atas kematiannya. Namun Murphy hanya terdiam dan bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian Murphy bertemu dengan Epps. Karena Murphy masih berhalusinasi, ia melihat Epps adalah Santos yang ingin membunuhnya. Kemudian terjadilah perkelahian. Namun ketika Murphy ingin membunuh Epps dengan cepat, Jack bisa menyelamatkan Epps. Setelah itu mereka mengurung Murphy di dalam sebuah akuarium yang besar. Great work, guys. Karena masing-masing dari mereka mengalami kejadian yang aneh, sesuai dengan rencana mereka segera memperbaiki kapal. Setelah itu, Epps pergi mencari Gray yang menghilang sejak kemarin. Ketika sedang mencari Gray, tiba-tiba Epps bertemu dengan Katie. Lalu, Katie memberitahukan di mana Gray berada. Epps pun terkejut bahwa Gray sudah tewas. Kemudian dengan kekuatannya, Katie memperlihatkan kepada Epps kronologi kejadian saat para penumpang dan awak kapal itu mati. Ternyata semua orang yang ada di kapal dibantai oleh sekelompok orang karena mereka ingin mengambil emas yang Epps dan timnya temukan. Dan lebih mengejutkannya lagi, dalang dari semua kejadian itu adalah si Jack. Setelah mengetahuinya, Epps langsung pergi untuk menyelamatkan Murphy. Akan tetapi Epps terlambat karena Murphy sudah tewas dalam keadaan tenggelam. Kemudian Epps pergi memberitahukan kepada Dodge bahwa Murphy sudah mati. Lalu Epps menyuruh teman-temannya segera pergi dari kapal. Akan tetapi mereka tidak bisa karena Mander sedang memeriksa selang yang tersumbat. Tidak lama kemudian datang Jack yang berpura-pura sedih ketika melihat Murphy tewas. Namun Epps yang sudah mengetahuinya tidak memberitahukan kepada Jack. Lalu Epps pergi menyusul Mander dan ia meninggalkan Dodge bersama dengan Jack. Di dalam air, ketika Mander sedang memeriksa selang yang tersumbat, tiba-tiba mesin pun menyala. Lalu Mander pun tersedot hingga ia pun tewas. Ketika Epps sudah berada di bawah, ia tidak melihat Mander. Kemudian ia melihat banyak sekali darah dan ternyata ia melihat Mander yang sudah dalam keadaan tewas. Kemudian Epps berencana meledakkan kapal itu. Lalu Dodge pun datang dan melarang Epps melakukannya karena itu akan membunuh mereka.
Dot yang masih menginginkan emas mencoba merayu Epps agar membawa emas itu, namun Epps tidak mempedulikannya. Epps mengetahui ada yang aneh dengan temannya karena Dot tidak bertanya tentang keadaan Mander. Dan ternyata itu bukan Dot melainkan Jack yang menyamar menjadi Dot. Jack menyadari bahwa Epps sudah mengetahui semuanya karena Katie telah memberitahukan kepada Epps bagaimana kejadian sebenarnya. Kemudian Jack meminta pertukaran kepada Epps untuk tidak menghancurkan kapal dan Epps akan hidup. Akan tetapi Epps tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Jack. Karena marah, Jack langsung menghajar Epps. Namun Epps berhasil memberikan perlawanan hingga pada akhirnya Epps memiliki kesempatan untuk membunuh Jack. Namun ia malah menembak bom yang telah ia pasang hingga berhasil menghancurkan kapal itu. Sampai pada akhirnya Jack pun hancur karena ledakan. Epps yang selamat dari ledakan berusaha keluar dari kapal itu. Lalu dengan baiknya Katie menunjukkan Epps jalan keluar dari kapal. Karena kapal itu sudah hancur, maka roh-roh yang bergentayangan dari kapal itu pun keluar. Dan akhirnya Epps berhasil keluar dari kapal itu dengan selamat. Dan setelah itu film pun